Halo semua, perkenalkan nama saya Agri Gading Larasati, saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bimbingan kelompok. Yuk langsung aja simak penjelasannya. Yang pertama kita akan berbicara mengenai apa itu bimbingan kelompok. Jadi, menurut Prayitno, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa. Jadi, bimbingan kelompok ini yaitu kegiatan kelompok seperti diskusi yang bisa menunjang pribadi dan perkembangan sosial masing-masing individu dalam suatu kelompok. Seperti itu. Terus kita mau bahas tentang tujuan dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Nah, selain untuk membentuk pribadi individu itu sendiri, kita juga mengadakan bimbingan kelompok supaya bisa membantu memecahkan masalah yang sedang dialami oleh siswa-siswa dalam kelompok itu. Jadi antara siswa satu dengan siswa lainnya itu disuruh untuk mendengarkan sharing serta pengalaman-pengalaman yang sedang dirasakan oleh siswa lain. Jadi siswa lain itu bisa belajar dari sharing teman-teman, bisa belajar dari pengalaman teman-teman sehingga mereka bisa sama-sama mencari dan memecahkan masalah seperti itu. Dan pastinya mereka masih dibimbing oleh guru BK-nya di sekolah atau konselor sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, kita mau bahas tentang fungsi bimbingan kelompok. Jadi, menurut para ahli, fungsi bimbingan kelompok itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan. Yang pertama, kita mau bahas tentang fungsi pemahaman terlebih dahulu. Jadi, fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor ataupun guru BK senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memfasilitasi perkembangan konseli atau peserta didik. Konseli dan personil sekolah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama, merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang apa aja sih tahap-tahap bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu ada tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, pemimpin kelompok dan para anggota kelompok saling memperkenalkan diri. Kemudian, pemimpin kelompok memberikan penjelasan tentang apa itu asas kerahasiaan, apa itu asas kesukarelaan, kegiatan, keterbukaan, dan kenormatifan. Akan membantu masing-masing anggota kelompok untuk mengarahkan peranan diri sendiri terhadap anggota lainnya dan pencapaian tujuan bersama-sama. Nah, selanjutnya yang kedua ada tahap peralihan. Nah, tahap ini disebut juga sebagai tahap transisi, yaitu masa setelah pembentukan sebelum masa kerja atau kegiatan. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok bebas ataupun kelompok tugas. Kemudian, pemimpin kelompok menawarkan apakah kelompok sudah siap untuk memulai kegiatan selanjutnya ataupun belum. Tugas pemimpin kelompok dalam tahap peralihan ini adalah untuk membantu para anggota supaya mengenali dan mengatasi berbagai macam hambatan, rasa gelisah, rasa enggan. Setelah itu, pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok yang telah siap untuk segera memasuki tahap kegiatan. Nah, tahap yang selanjutnya adalah tahap kegiatan. Tahap ini merupakan pusat dari kegiatan bimbingan kelompok atau tahap inti. Dalam tahap ini, suasana interaksi antar anggota kelompok mulai tumbuh dengan baik. Jadi udah mulai
produktif lagi. Para anggota bersiap saling menerima satu sama lain, saling menghormati, saling berusaha untuk mencapai suasana kebersamaan, dan saling mendengarkan. Dalam tahap ini, kegiatan para anggota mencoba untuk membicarakan suatu permasalahan yang nyata dialami oleh mereka. Jadi, seperti pengalaman-pengalaman yang sedang mereka rasakan, sharing-sharing yang sedang mereka rasakan, seperti itu. Nah, pemimpin kelompok bertugas untuk mengamati dan menentukan arah dan tujuan apa yang diinginkan dari permasalahan yang mereka bicarakan. Jadi, semacam jalan keluar atau pemecahan masalah dari masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh para anggota kelompok, seperti itu. Nah, yang keempat atau tahap terakhir itu kegiatan kelompok yang dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana mentransfer apa yang telah dipelajari anggota dalam kelompok ke dalam kehidupan di luar lingkungan kelompok. Peranan pemimpin kelompok di sini adalah memberikan pengetahuan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Setelah itu, barulah pemimpin kelompok memberitahukan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Pemimpin kelompok bersama dengan anggota kelompok menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok tersebut dan memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi dan tindak lanjut bimbingan kelompok. Ini adalah fase terakhir dalam bimbingan kelompok. Jadi, penilaian kegiatan bimbingan kelompok dapat dilakukan secara tertulis, baik melalui esai, daftar cek, maupun daftar isian sederhana. Penilaian dilakukan di akhir kegiatan layanan bimbingan kelompok. Bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan, seperti yang sudah disebutkan di atasnya. Nah, seperti yang sudah dikatakan di slide sebelumnya, bisa pemberian kritik dan saran itu melalui tulisan maupun lisan. Jadi, kalau tertulis ya anak-anak diminta untuk menuliskan kesan, terus kekurangan, kelebihan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dihilangkan, seperti itu. Nah, kalaupun secara lisan, teman-teman kelompok semua bisa secara bergiliran memberikan kesan dan pesan yang mereka rasakan selama mereka mengikuti bimbingan kelompok tersebut dan apakah bimbingan kelompok tersebut itu worth it atau enggak, seperti itu, supaya kalau ada bimbingan kelompok lagi itu bisa berjalan lebih baik lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini atau slide PowerPoint ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah!